Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, babi ngepet adalah makhluk gaib jelmaan manusia ritual pesugihan. Ada sebangsa siluman raja babi yang bisa mengabulkan permintaan akan harta kekayaan yang berlimpah ruah, uang dan perhiasan emas bisa raib ketika babi ngepet menggesek-gesekkan pantatnya ke tembok rumah yang jadi incaran babi ngepet. Konon, mau itu rumah jelek gubuk reot atau rumah-rumah mewah ketika menyimpan harta perhiasan atau uang bisa ketahuan oleh babi ngepet karena penciuman babi ngepet akan uang dan perhiasan yang sangat tajam. Ritual pesugihan babi ngepet dilakukan dua orang dibantu oleh satu tokoh supranatural atau dukun. Baik itu sepasang suami istri atau sepasang muda-mudi yang belum menikah itu tak jadi soal. Yang terpenting mereka sepasang laki-laki dan perempuan. Dan dilakukan di kerajaan siluman babi. Si pelaku pesugihan diberi kain hitam yang nanti saat beraksi kain hitam itu diikatkan ke kepala pelaku pesugihan. Ternyata di sana, begitu banyak manusia-manusia penganut ilmu pesugihan. Sebut saja namanya Anto dan Neneng. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah kehilangan harapan dan keputusasaan dalam hidupnya. Mereka melakukan kesepakatan dengan siluman Raja Babi. Mbah Karto dukun yang mendampingi mereka menuturkan saat melakukan ritual pesugihan ini. Sang istri harus terjaga menjaga lilin. Jangan sampai tertidur, jika lilin bergoyang-goyang, harus menjaga api tetap stabil. Jangan sampai mati, jika api lilin mati, maka suaminya dalam bahaya. Ada syarat yang berat dalam pesugihan babi ngepet ini. Ketika sang pelaku pesugihan meninggal dunia maka jiwa menjadi budak Raja Iblis Babi. Dan ketika mereka memiliki anak maka anak itu menjadi tumbal. Setelah penuturan Mbah Karto, mereka saling menatap dan akhirnya mereka menyetujui syarat dan resikonya. Mbah Karto mengambil pisau kecil dan mengambil darah pasangan suami istri itu sebagai tanda bukti mereka menyetujui syarat dan resikonya. Lalu darah itu dipersembahkan ke Iblis Raja Babi. Sepulang dari ritual pesugihan di kerajaan Iblis Babi, mereka yang sudah tak tahan dengan penderitaan hidup, hilang akal pikirannya dan imannya. Langsung bergegas menyiapkan aksi pertama mereka. Menyiapkan baskom berisi air, lilin, tampah yang nanti adalah wadah untuk hasil dari aksi suaminya ngepet. Akhirnya malam itu pun datang. Tepat pukul 12 malam, mereka bersiap melakukan ritual dan Anto mengikat kain hitam di kepalanya dan dia membungkuk dan bersujud. Berangsur-angsur wujud Anto sedikit demi sedikit berubah menjadi babi dan keluar rumah. Beraksi menuju rumah warga. Setelah melakukan perjalanan sambil mengendus-endus babi ngepet menemukan rumah juragan tanah di desanya, rumah yang mewah. Babi ngepet pun mendekati rumah itu dan sampai di pagar rumah juragan tanah, babi ngepet itu mengesek-gesekkan pantatnya. Sergoar geser, sergoar geser, sergoar geser, esek-esek-esek, harta dan uang juragan tanah berpindah ke rumah Anto. Di tempat lain, sang istri yang sedari tadi jaga lilin, sangat senang karena tampahnya tiba-tiba berisikan tumpukan uang dan perhiasan emas. Babi ngepet pun kembali pulang setelah melakukan aksinya di rumah juragan tanah. Sampai di rumah babi ngepet langsung ditutup kain hitam dan dibukakan ikat kepalanya, babi ngepet pun berubah kembali ke wujud manusia semula. Betapa senangnya mereka karena aksinya sukses. Keesokan paginya, juragan tanah yang sadar kehilangan harta dan uangnya melaporkan bahwa di rumahnya kemalingan. Uang dan perhiasan hilang semua ludes tak tersisa. Pak Rat pun mendatangi rumah juragan tanah itu dan memeriksa setiap sudut rumah itu. Tapi ada kejanggalan, kalau kemalingan tapi tak ada kerusakan, bahkan uang dan perhiasan yang ditaruh di dalam laci lemari tak ada tanda-tanda dirusak. Pak Rat yang janggal dengan kejadian itu melaporkan ke pihak desa. Dan dari kepala desa akhirnya mewajibkan ronda malam setiap hari. Anto dan Neneng pun tahu dan mendengar di desanya memperketat penjagaan. Akhirnya mereka sepakat untuk beraksi di desa sebelah. Dari aksi kedua ketiga dan seterusnya selalu berpindah-pindah sehingga Anto selalu berhasil dalam aksinya ngepet. Mereka semakin kaya raya, uang berlimpah dan perhiasan numpuk dalam koper. Agar tak dicurigai warga, Anto pindah tempat tinggal di kota, membeli rumah dan mobil impian. Rumah gubuk dan tanah sepetak mereka jual dengan harga murah ke Mang Dirman. Alasan menjual rumah untuk usaha di kota. Sungguh alasan yang masuk akal. Anto yang bergelimangan harta, segalanya ia punya, mulai merasa jenuh dan hampa tanpa keturunan. Awalnya setiap melampiaskan hasrat seksualnya, Anto selalu memakai kondom, tapi malam itu saking kebeletnya langsung cerot tanpa pengaman, akhirnya istrinya pun mengandung dan kini menginjak usia 4 bulan. Istrinya yang ingat tentang penuturan Mbah Karto, jika anak ini lahir maka akan menjadi tumbal.
Mereka yang menginginkan anak itu bergegas ke rumah Mbah Karto menaiki mobil Fortuner, mobil impian dari dulu. Mereka pun sampai di rumah Mbah Karto, dan mengetuk pintu rumah Mbah Karto. Jadi gini Mbah, yang Mbah sampaikan dulu tentang resiko anak jadi tumbal, apakah bisa Mbah diubah Mbah? Perjanjian sama makhluk goib Cuk, tidak bisa diubah. Setelah berpamitan pulang, dengan muka melas dan kecewa, di dalam mobil mereka berbincang-bincang dan sepakat kalau nanti anak ini lahir jangan sampai ditumbalkan ke Raja Iblis Babi. Waktu itu pun datang, istri Anto melahirkan tanpa bantuan dukun beranak ataupun bidan. Tapi alangkah terkejutnya mereka, anak mereka mukanya seperti babi. Dalam hati Anto berkata, ini kutukan Raja Babi, mendingan anak ini saya tumbalkan saja, karena bisa membongkar kedok keluarga bahwa saya ini babi jadi-jadian. Dengan berat hati, Anto pun membawa anak itu ke Mbah Karto yang nantinya akan diserahkan ke Raja Iblis Babi. Selang 1 bulan berlalu, mereka melakukan aksinya kembali. Tapi kali ini aksinya kepergok warga yang sedang melakukan ronda malam. Babi ngepet dikejar-kejar warga akhirnya tertangkap. Di tempat lain, di rumah Anto, sang istri ternyata ketiduran, tidak tahu saat ini suaminya dalam bahaya. Keesokan harinya warga berkumpul di lapangan desa, melihat babi ngepet yang tertangkap semalam. Naasnya Anto si babi ngepet ternyata melakukan aksinya di desanya sendiri. Kabar tertangkapnya babi ngepet pun sampai di beranda status WhatsApp istrinya. Istrinya bergegas untuk melihatnya. Warga yang kesal dengan babi ngepet itu melempari batu, memukul pakai bambu, bahkan juragan tanah menembaki dengan senapan angin. Hingga babi ngepet itu sekarat. Istrinya Anto sampai di lapangan desa, dan menangis melihat kondisi suaminya karena tak tega melihat kondisi suaminya. Istrinya pun mengakui bahwa babi ngepet itu si Anto, suaminya. Sambil memohon maaf, istrinya meminta kain hitam untuk menyelimuti babi ngepet itu. Akhirnya babi ngepet itu berubah menjadi manusia lagi dan meninggal. Setelah kematian suaminya tak berselang lama, istrinya yang gak kuat menahan rasa malu, mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Konon rumah itu menjadi angker karena terbengkalai dan menjadi tempat para iblis babi berkumpul. Terkadang pun warga mendengar tangisan dari rumah itu.